Ada enggak galeri khusus lukis? Kita kan tidak punya galeri. Aduh. Harapannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Puji. Selamat datang di rumah kenangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu seorang pelukis. Nah, jadi karyanya sangat luar biasa dan sudah sampai go internasional. Internasional belum? Nasional. Lama jadi kurator di Jogja ya Bu Puji ya. Kalau di Jogja itu lebih kepada apa ya? Manajemen. Nah, jadi manajemen produksi untuk sebuah seni rupa ya. Seni rupa. Jadi saya mau bertanya tentang seni rupa nih. Jujur saya ini paling nggak bisa gambar. Bisa, semua orang pasti bisa. Bisa gambar gunung 2, pantai sama rumah pondok 1 ada jalannya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD ya. Seperti itu. Dan Ibu Puji menemukan hal itu ya. Sampai sekarang masih ada. Karena pernah ngajar sampai SMP itu masih kayak gitu. Saya heran siapa yang ngajarkan. Itu salah satunya saya yang melakukan kegiatan itu tuh. Menggambar paling saya tidak bisa. Jadi Ibu Puji, ya ini saya mau bertanya sedikit tentang seni rupa. Seni rupa itu saya dengar ada beberapa golongannya, seni rupa tradisional, seni rupa modern, sama seni rupa kontemporer. Iya. Sub-subnya itu berbeda ya. Saya nggak. Beda. Boleh saya jelaskan ke saya dikit? Kalau dijelaskan panjang nanti poinnya. Kalau tradisi kan memang satu pakem turun temurun. Jadi intinya memang itu muncul karena memang tradisi masyarakat sampai sekarang, sampai detik ini masih diperjuangkan. Jadi intinya kan dia memang tidak boleh berubah. Jadi intinya memang seni yang diciptakan untuk kebutuhan tertentu, misalnya kayak tradisi itu kan memang tidak boleh dirubah. Jadi dan itu dipegang oleh orang-orang tradisi zaman dahulu. Bahkan mungkin sampai sekarang masih ada gitu. Terus kalau yang modern tuh lebih memang basicnya tetap tradisi tapi lebih dikembangkan lagi. Kalau seni rupa mungkin lebih kepada ada tambahan konsep gitu secara individu. Jadi berjalannya individu. Rata-rata begitu, kayak mungkin karya seni lukis, patung gitu, tapi karya seseorang gitu. Nah, yang muncul mungkin seniman-seniman itu yang modern. Yang modern gitu. Yang kontemporer ya lebih ke garis besarnya kekinian yang menjadikan yang selalu ketika karya itu ditampilkan jadi sebuah kontroversi gitu. Cuman yang sampai sekarang itu kalau untuk di Kalbar sebenarnya belum begitu ada wadah, dan seninya masih yang ke modern ya, yang kontemporer itu masih rata-rata masih belum bisa diterima oleh masyarakat. Dalam arti apa sih ini? Kalau untuk di luar wilayah kayak di Jogja atau di Jawa itu sudah dari dulu menjadi sebuah perbincangan yang menarik. Jadi setiap ada pameran selalu karya kontemporer, selalu itu yang diangkat. Karena di situ jadi setiap ada pameran pasti apa? Jadi seniman itu punya ciri, dalam arti apa yang akan dikeluarkan. Jadi di situ ada pameran langsung apa sih? Apa sih itu? Jadi lebih ke situ. Cuman dia lebih tidak sembarangan juga ya ketika orang bilang, aku mau bikin karya kontemporer, bukan asal-asal juga. Jadi intinya tetap seniman itu dari pengalamannya, terus dari dia berkarya itu sangat pengaruh gitu. Ya. Jadi seni rupa itu sendiri itu yang tergolong ke seni rupa itu seperti apa sih Mbak Puji? Bukan cuma lukis saja kan? Seni rupa itu kan luas. Contohnya seperti apa Mbak Puji? Kalau secara dimensi gitu. Kalau bicara dimensi berarti kan ada 2 dimensi. Ada 3 dimensi, gambarnya kan kayak gitu. 2 dimensi itu kan bisa dilihat dari depan, kayak hanya ukuran panjang lebar kalau ukuran ya. Kalau 3 dimensi itu bisa dilihat dari sekeliling. Bisa tambah atas, tambah samping, depan, belakang, gitar gitu. Jadi gambarannya gitu simpelnya. Kalau bisa detail nanti tidak bisa ditangkap. Jadi kalau gelas ini 3 dimensi. 3 dimensi. Ini seni rupa. Seni rupa itu kan karya seni rupa, cuman dia masuk ke jenis apa ya?
applied art. Jadi terapan, dikonsumsi oleh orang banyak. Lain satunya lagi fine art. Jadi lebih kepada seni apa? Khusus untuk karya seni murni ya. Ada dua gitu. Jadi seni terapan sama seni murni, seni rupa itu. Seni rupa kalau secara dimensi kan ada dua. Tadi ya 2 dimensi, 3 dimensi. Terus kalau secara garis besarnya kan ada fine art. Jadi untuk karya seni memang untuk konsep individu atau kelompok juga bisa. Terus terapan ya kayak kita bikin produk massal gitu, kayak bikin batik. Bisa bermanfaat. Produk bermanfaat untuk orang banyak gitu. Macam batik. Kria-kria gitu Kria-kria itu masuk ke seni rupa. Macam desain baju gitu tuh masuk seni rupa. Berarti tukang jahit. Kita itu tukang jahit itu termasuk itu ya. Kita harus tahu bahwa kita buka mata itu berhadapan dengan seni rupa sebenarnya. Cuman banyak orang apa sih? Orang taunya seni kan mewah, jauh dari masyarakat, padahal setiap hari kita pakai. Saya pernah dengar. Gelas, piring. Itu termasuk kan karya-karya seni rupa. Yang untuk terapan, yang untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Jadi apa yang kita lihat itu semuanya seni rupa. Berarti seni rupa itu termasuk seni paling tua? Enggak. Kalau secara peninggalan ya paling tua. Karena kalau di jejak sejarah kan ada peninggalan gua-gua yang orang dulu itu dia berburu itu meninggalkan jejak berupa gambar-gambar. Gambar-gambar dari bahan itu yang perburuan itu. Mungkin pakai darah atau batu digoreskan gitu, jejaknya di situ. Jadi seni rupa itu yang tujuh. Saya ini kan taunya seni rupa itu banyak. Seni rupa itu gambar tidak, melukis tidak gitu kan. Pemahat tuh beda gitu. Itu pemahat masuk juga. Ternyata itu masuk seni rupa itu masuk kepada teknis 3 dimensi. Jadi kayak memahat kan kayu, bisa batu, membutsir itu bisa keramik, itu masuk seni rupa. Terus kayak membuat patung-patung dari bahan logam, itu kan juga seni rupa. Relief itu seni rupa. Jadi banyak. Seni rupa itu cukup luas. Jadi seni rupa yang 2 dimensi bisa dijelaskan secara itu enggak? 2 dimensi. Contohnya bentuknya gimana? Kalau 2 dimensi contohnya kan kalau sering orang taunya hanya lukisan terus desain grafis. Poster. Ya intinya yang bisa kita lihat dari 2 dimensi itu ya, dari depan istilahnya kalau ditempel gitu, itu 2 dimensi. Kayak relief, fotografi itu kan masuk juga. Terus kalau yang banyak sekali. Kalau ini yang 3 dimensi. 3 dimensi itu 3 dimensi bisa dipegang-pegang gitu kayak macam ini 3 dimensi ini kan katanya. Kalau karya seni tidak boleh dipegang. Itu yang harus. Yang terapan kalau terapan bisa. Kalau ini yang 3 dimensi. 3 dimensi. Terapan nih, kelas ini kan bisa dipegang. Kalau karya seni kan patung. Kalau sebuah karya seni itu tidak boleh disentuh. Tidak boleh. Termasuk lukisan. Jadi sebenarnya kalau karya seni itu kalau sudah masuk sebuah ruang tidak boleh disentuh, tidak boleh difoto. Difoto pun tidak boleh. Tidak boleh sebenarnya. Kalau secara aturan ya. Macam pameran biasa tuh kita selfie sebenarnya tidak boleh. Kalau galeri-galeri yang mungkin memang dia terapannya mengikuti secara benar itu memang memang harus menghargai karya itu. Jadi kita tidak boleh dekat dengan karya itu. Menyentuh memang dilarang, memotret juga dilarang. Makanya kadang ada galeri yang melarang gitu. Sudah ada tanda di depan pintu, dilarang memotret apa gitu. Jadi memang harus tahu masyarakat bahwa intinya itu pengaruh. Jadi kalau memegang itu kan memang tidak boleh. Terus waktu display memegang itu kan tidak boleh pakai tangan, memang harus pakai sarung tangan. Ya. Bisa kasih contoh saya enggak? Seperti apa sih karya seni rupa tradisional yang bisa dilihat dekat dengan kita ini, Pak Puji? Tradisional, mungkin kalau gampangnya wayang. Wayang. Itu kan tradisi ya. Selain secara visual dia itu basicnya itu bentuk-bentuknya tradisi, juga biasanya pertunjukan wayang itu dihubungkan sama kalau dulu itu pasti ada hajatan apa. Kalau sudah, jadi itu kayak ada acara sunatan gitu, pasti nanti nanggap wayang gitu, wayangnya mengangkat tentang tema itu gitu. Jadi ke arah situ. Jadi kayak acara yang besar, cuman bisa aja untuk mungkin memperingati hari apa gitu. Jadi seni rupa
yang bentuknya seni rupa yang batik juga masuk juga tradisi kan ada pakem-pakem batik yang memang mohon maaf kayak batik yang memang punya ageman keraton gitu kayak parang rusak segala macam itu tidak boleh memang harus itu tidak warnanya boleh juga warna boleh. Tidak boleh Dia boleh dibikin bentuknya seperti itu tetapi ketika warnanya diubah udah tidak tradisi lagi. Itu jadi masuk ke modern karena berbasis itu dikembangkan kan untuk kebutuhan tertentu. Nah nanti kalau dikembangkan lagi menjadi dan tidak boleh dipakai sembarang orang kan kalau hal-hal kayak gitu. Jadi harus orang-orang khusus. Ya saya benar dengar tuh kalau parang rusak barong itu memang hanya harus orang istana. Tapi sekarang di pasar banyak jual dipakai seperti itu. Lain. Paling sekarang mungkin hanya motifnya dipakai itu, bentuknya mungkin sama tapi kan mungkin printing. Tidak sama. Ya, jadi kalau yang parang dari keraton biasanya kan besar-besar motif. Seni rupa itu yang printing yang bikin batik lah ya, ada printing, ada batik tulis, ada batik cap, palet kan namanya itu. Terus ada colet, terus kemudian ada namanya yang kayak sasirangan itu kan itu termasuk tradisi juga kan tuh. Yang tradisi pasti tulis. Kalau cap dia sudah modern. Apalagi yang model ikat-ikat ya, celup ikat namanya. Itu sudah modern. Jadi untuk membatik itu tadi itu kan batik itu kan termasuk seni rupa 2 dimensi. 2 dimensi ya. Itu tradisional. Tapi ya sifatnya yang ditulis itu bukan berarti dia tradisional. Iya. Karena yang ditulis itu seandainya dia gambar gunung, gambar motif rumput-rumput. Iya. Daun yang sulur-sulur. Tapi kalau tradisional tidak sembarang menggambar, jadi tetap dia basicnya bunga apa? Filosofinya apa? Kalau tradisi tidak sembarangan, ya. Tradisi itu harus ada filosofinya kalau tradisi. Mentang-mentang dia yang pakai canting. Kemudian ini ada tradisi. Kan gambar bunga melati gitu aja. Basicnya apa? Filosofinya apa? Dan tidak digambarkan melati apa adanya. Namanya membatik kan bisa ada poin-poin penting yang harus digambarkan di situ. Menggali filosofi, jadi warnanya apa gitu. Jadi memang tidak boleh dirubah gitu. Terus warnanya kan biasanya hanya 2. Hitam putih coklat hitam putih coklat putih gitu aja. Itu yang hanya 2 warna itu yang untuk paling banyak 3 ada yang terakhir proses biruan itu ada sebenarnya biru warna bukan hitam biru tapi orang banyak suka yang berwarna-warna pula tuh ya batik tuh ya. Tapi sekarang orang juga banyak salah ya tentang batik itu. Bahwa aku pakai baju batik padahal bukan batik. Kalau namanya baju batik itu yang prosesnya pasti melalui pelilinan canting gitu. Jadi yang kita pakai selama ini bukan batik tapi baju motif batik. Motif batik. Karena rata-rata kan di print ya. Bukan di canting. Geometris bentuknya ya. Geometris gitu. Kalau batik itu sendiri bisa jadi tidak geometris gitu kan. Iya, begitu ya. Kayak parang rusak barong kan. Ujung-ujung begitu modelnya sama tapi itu bukan geometris yang begitulah ngikuti kain gitu ya. Harus pakai lilin ya. Harus. Canting lilin. Iya. Nah, jadi ada hal yang di Kalimantan Barat ini yang bisa dikatakan tradisi, ada katakan modern, ada yang dikatakan kontemporer. Ada di Kalimantan Barat ada yang lengkap. Di Kalimantan Barat itu untuk seni rupa memang belum begitu kelihatan ya, karena ada wadah-wadah yang memang belum terakomodir oleh tempat gitu. Ruang apresiasi belum gitu. Cuman sebenarnya banyak yang pekerja seni atau biasanya craft gitu ada gitu ya. Tapi lebih kepada itu untuk kebutuhan sehari-hari aja. Yang modern tuh bentuk kesehariannya seperti apa Mbak Puji? Yang modern itu ya dipakai sehari kayak kemarin ya kemasan-kemasan bikin batik ya paling ya untuk seragam. Seragam itu. Itu pun kan sebenarnya bukan tradisi yang hanya mungkin ngambil filosofinya tapi pengerjaannya tidak langsung kepada teknik-teknik yang ada. Jadi tinggal ngeprint aja gitu. Cuman orang kan aku pakai ini dengan bangga. Cuman enggak apa-apa, kita tidak menyalahkan masyarakat yang di sini ya intinya sudah berusaha intinya mencintai batik itu sudah bagus. Cuman seharusnya ada edukasi lebih pada orang yang tepat. Seperti senjata tradisional termasuk. Iya, keris. Itu mandau termasuk. Mandau. Itu karya
karya tiga dimensi. Iya, tradisional. Kalau itu 3 dimensi ya. Terus itu. Tapi itu boleh dipegang ya enggak? Candi-candi kalau di Jawa kan candi ya. Itu yang 3 dimensi itu kan memang peninggalan sejarah ya. Itu memang untuk tempat-tempat itu biasanya kan memang itu acara tradisi. Itu candi itu termasuk seni rupa. Termasuk seni rupa. Itu kan bisa 3 dimensi kan secara umum. Nah, kalau kita mendekati berarti reliefnya kan 2 dimensi di situ gitu. Berarti dia masukkan ukir-ukiran. Iya. Berarti itu seni rupa. Rumah kita pun seni rupa nih ya? Iyalah. 3 dimensi. 3 dimensi. Seni rupa terapan namanya ya. Kalau ada gambarnya, seni rupa 2 dimensi. Tambah lukisan. Sekarang lebih tepatnya dikatakan apa? Mural. Lagi tren kan di Kalimantan Barat. Iya. Semua di mural, kafe-kafe terutama. Mural tuh yang lukis di dinding gitu. Lukis di dinding. Keren tuh Mbak Puji. Ada itu ada promosi ya. Ada suatu lebih menarik kan? Warna yang berbeda ketika satu tempat ada mural. Jadi tapi kan baru-baru ini untuk di Kalimantan Barat gitu. Jadi sebenarnya kalau mural itu luas juga bisa untuk edukasi. Jadi mural itu bukan cuma seni-seni biasa, bukan seni kaligrafi, tetapi dia masuk ke dalam seni rupa juga. Seni rupa juga mural, jadi bagian dari seni rupa. Cuman dia lebih kebutuhannya bisa untuk kampanye, bisa untuk istilahnya hanya menghias tempat itu, untuk media publikasi juga bisa. Hanya medianya tembok gitu aja. Cuman itu bukan dikatakan ke tradisi, itu mungkin bisa bukan. Ke modern. Ke modern. Kalau ke kontemporer belum. Jadi kontemporer itu sendiri bagi saya masih abu-abu nih Pak Puji. Untuk di sini memang. Kayak gimana sih bentuk kontemporer itu? Kayak bisa dipakai enggak? Bisa dikatakan kontemporer 2 dimensi, 3 dimensi enggak sih? Bisa. Cuman ketika bicara tentang kontemporer itu kan seniman harus benar-benar berani membuat konsep yang kuat. Karya apa yang akan disampaikan. Jadi bebas, tidak hanya 3 dimensi. Cuman mungkin kalau kita bisa melihat, orang kadang melihat mewadai kontemporer kayak ada performing art, ada happening art. Itu kan lebih campuran seni rupa ke pertunjukan. Itu masuk seni rupa. Terus juga ada karya-karya yang orang mungkin taunya seni rupa hanya sebatas warna sama bentuk gitu. Bahwa kayak video itu kan masuk seni rupa sebenarnya. Video film tuh masuk seni rupa. Biasanya masuk ke situ gitu. Cuman kalau untuk saya lihat perkembangannya di sini masih berdiri sendiri ya, karena saya pernah bukan mengkurasi tapi ketika bekerja di sebuah galeri gitu, memang galeri seni rupa yang dulu saya sempat bekerja itu, kebetulan saya di tim pamerannya, itu malah karya-karya video, audio visual itu lebih pasti harus dihadirkan di ruangan khusus. Termasuk jadi sebuah rangkaian dalam sebuah pameran gitu. Berarti untuk di sini kan belum bisa diterima untuk merangkul senimannya, kita masih kayak ada batas gitu. Jadi belum bisa melebur. Satu ruang kan belum ada. Iya. Terus kedua yang namanya kurasi itu yang berhak menyeleksi karya itu juga belum bisa diterapkan ya. Untuk di Kalbar itu belum bisa diterapkan meskipun sudah berusaha. Yang bisa hanya mungkin ayo kita pameran gitu. Apa beda kurasi sama kurator? Kurasi itu berarti kan mengkurasi materi. Kalau kurator orangnya. Orangnya namanya kurator. Kurasi pekerjaan. Kalau kurasi berarti pekerjaannya mengkurasi sebuah karya gitu. Jadi karya-karya itu kalau mau ditampilkan, mau dipamerkan harus melewati kurasi. Jadi pertama kan ada tema. Biasanya kan kalau di sebuah kegiatan pameran gitu, dari sebuah galeri atau sebuah dari panitia itu memberikan sebuah tema gitu. Menentukan tema dan kuratornya itu dari kurator memang tema. Berarti jadi awalnya itu tema dilemparkan kepada senimannya menyiapkan materi. Kemudian sang kurator tadi mengkurasi hasil karya senimannya dalam perjalanan berkarya. Jadi namanya pameran tuh harus memang sesuai dengan itu. Memang masuk semuanya lah dengan tema kan, karena senimannya sudah paham. Nah, tidak hanya masuk sebenarnya. Di dalam sebuah tema itu tidak mohon maaf kayak satu tema mungkin kemarin pernah diangkat sama Taman Budaya ya, mungkin Borneo ekstradiksi gitu. Itu mungkin sebuah tema. Cuman kan tidak ada kuratornya ya. Iya. Kalau ada kuratornya berarti kurator itu
harus menyeleksi dengan benar. Menyeleksi dengan benar. Satu harus pendekatan, satu harus seharusnya memilihnya tuh seniman mana yang bisa diajak ke arah sini gitu. Tapi kalau di sini kan tidak ditahu. Ini temanya silakan direspon. Seniman lukis harus bisa. Tidak hanya lukis, seniman apapun. Saya pengen tanya, di dalam peletakan sebuah pertunjukan pameran itu kan perlu penataan display ya kan. Itu gimana caranya itu Mbak Puji? Memang perlu ada penataan khusus gimana? Bukan main tempel letakkan. Tidak. Apakah itu dari kekuatan materi lukisnya atau gimana? Itu emang ada itunya. Ada. Hingga membuat orang tuh enak. Berarti bahasa kalau kita itu ada grafik gitu ya. Ada. Dari pintu masuk, grafiknya gini, tengah menunjuk makin naik ke belakangnya mau pintu keluar nge-soft gitu kali atau gimana menurut Mbak Puji? Ada beberapa versi, kadang bisa dikelompokkan menjadi mungkin aliran. Ada yang aliran mungkin realis di sebelah sini, yang naturalis di sebelah sini. Jadi itu hanya plot-plot ada. Ada juga mungkin secara tema gitu. Temanya dari yang natural atau dari mana ke abstrak. Atau ada mungkin ruangan yang khusus memang karya itu tepat untuk karya yang memang dilematis gitu. Jadi biasanya dalam sebuah ruang itu sudah disiapkan apa sih andalan pameran ini, karya siapa yang tepat untuk ditempatkan di sini. Biasanya kalau sebuah tempat kayak gitu. Atau ada karya memang tidak begitu alur tapi tepatnya ini ada ruangan istilahnya. Ini karya ini bagusnya di ruangan gelap atau dibikinkan ruangan tersendiri. Itu juga sangat penting gitu. Jadi intinya kalau mengkurasi sebuah karya itu diawali dari tema, pemilihan seniman, mengkurasi seniman sampai finish, terus menata pameran sampai selesai, terus berupa laporan di dalam sebuah katalog gitu, pertanggungjawaban kurator pada karya-karya seniman gitu. Jadi intinya prosesnya panjang. Terus jadi masyarakat nanti bisa melihat alur itu dengan gampang, bisa ngikutin display itu. Gitu. Paling tidak dengan adanya kurasi. Meskipun orang awam biasanya kan ada petunjuk tuh, minimal ada caption di dalam karya. Lengkapnya itu adalah ada caption itu yang judul, ada mungkin CV seniman, perjalanan seniman itu ada ditempel di situ. Terus yang lebih penting itu konsep karya ditempel di situ. Jadi ketika orang melihat itu sudah dipantau, sudah dipandu dengan teks itu. Ditambah nanti harus ada guide seharusnya. Guide itu menjelaskan kepada pengunjung apa pameran ini, tujuannya apa. Jadi lebih detailnya tuh banyak sekali yang harus dikerjakan dalam sebuah kegiatan seni rupa. Tidak gampang memang. Betul. Jadi berarti seni rupa itu memang sebuah karya yang tidak mudah dipahami kalau tidak ada pendamping. Minimal dianya ada buku panduan untuk dia bicara, memahami sebuah katalog. Ya. Kalau misalnya lukisan atau sebuah karya yang dipamerkan tuh hanya judul ya kan? Judul aja. Sedangkan pendampingnya tidak ada. Jadi kita menghayal sendiri menikmati lukisan itu. Itu satu poin bisa, cuman kan akhirnya menyulitkan orang. Ketika kita datang ke sebuah tempat pameran, disuguhin kayak gitu, kira-kira mau datang lagi enggak? Males, karena saya lain ketika kita datang disambut terus ternyata waktu di sana ada yang guide-nya menjelaskan ini. Oh, di sana ternyata ada teks. Oh, ternyata di sana saya bisa membaca siapa ini senimannya. Karena kan, oh ternyata aku pernah ketemu ini. Ternyata dia seniman. Jadi disitulah seharusnya kita para seniman itu bisa dekat dengan masyarakat gitu. Sebenarnya itu menggampangkan. Kan selama ini kalau kita lihat kan, mungkin seniman terutama seni lukis atau apa gitu kan. Susah didekati kesannya kan. Seandainya ada anak-anak sekolahan kan, anak sekolah pengen mengapresiasikan karya dia kepada kawan-kawannya atau dia bikin pameran kecil lah di sekolahan gitu kan. Berarti sang pelukisnya itu, yang melukis itu, dia tidak boleh jauh dari tempat lukisan itu. Tidak harus begitu. Tapi kalau di situ lebih baik begitu. Jadi bisa menjelaskan kepada yang gitu. Maksudnya ini. Sebaiknya begitu. Soal mereka pasti ada konsep, ada cerita di balik itu, bukan cuma gambar. Kadang-kadang contoh, saya melihat sebuah lukisan yang itu bukan lukisan konvensional. Itu saya enggak pandai artikelnya. Apa maksudnya nih? Apa maksudnya? Tapi kok ada
pelukis yang dampingi saya. Ya. Saya dijelaskan, oh begitu. Kayak satu saya pernah gitu. Ya mungkin sesama seniman kadang juga menggali gitu. Ada karya Mbak Dia itu bukan, ada karya salah satu seniman perempuan yang itu ternyata dia itu hanya menggambarkan undak-undak Borobudur. Jadi gambarnya hanya kotak-kotak susunan komposisi gitu. Tapi ketika melihat karya itu kayak ketarik. Jadi apa ini gitu kan? Terus ketika kita membaca, ternyata spiritualitas yang diangkat itu tinggi sekali gitu. Tidak hanya menggambarkan kotak, tapi basicnya kepada spirit. Dia untuk menggambarkan bidang itu, dia harus berkali-kali berkunjung ke Borobudur, menggali, membaca tentang undak-undak susunannya berapa. Di undak-undak ini ada filosofi apa. Setiap langkah itu dia gali. Ya. Ternyata kalau kita lihat karyanya cuma kayak gitu. Hanya kotak-kotak biasa, tapi filosofisnya, galiannya itu yang dikoleksi orang gitu. Jadi ketika kadang itu ya sen atau rasa kita melihat karya seni itu bagus gitu. Bagus itu kalau kita istilahnya tidak punya ilmu ya kita tidak ngerti gitu. Jadi orang membeli pasti ilmunya juga banyak gitu. Sering melihat, sering menggali dan paling tidak mengenal senimannya. Ini hari ini kan kita ambil gambar di teras nih, dua rumah nih. Nah biasa kita di dalam dengan background lukisan. Itu lukisan Mbak Puji kan? Saya tidak ngerti maksudnya. Lukisanku. Kan jadi ke lukisanku. Nggak apa-apa. Bicara itu karena saya belum pengen tahu juga makna dari lukisan itu tuh yang kayak jamur, tetapi ada perempuan tuh di belakangnya ada pohon kering warna coklat itu bermakna apa? Apa judulnya itu Mbak Puji? Doa ya, judulnya doa. Sebenarnya intinya kan kalau saya kemarin ngambilnya tentang spirit. Jadi satu keprihatinan ketika saya tinggal di Kalimantan Barat itu tentang asap. Garis besarnya asap itu. Dan itu sangat memang bikin masyarakat gelisah ya, apalagi yang punya anak-anak kecil itu rasanya kalau sudah berasap itu aduh kita tidak bisa keluar gitu. Benar. Jadi karya itu tentang doa, itu tentang harapan. Di situ kan ada simbol-simbol ya. Ada ranting-ranting kering, berarti pasti ada kebakaran. Nah di situ kita harus ngapa? Menyalahkan terus kan selalu ribut. Kita tidak bisa menyalahkan. Terus kondisinya meskipun kebijakan pemerintah sudah bijak saya kira, cuman ketika masyarakat mengeluh kan bukan solusi juga gitu. Ya kalau saya pribadi sebenarnya hanya berharap, berpasrah. Tidak hanya berpasrah ya, kita istilahnya kalau dalam karya seni tetap berdoa di situ ya. Nah, di situ ada jamur itu kan muncul ketika apa? Ketika ada hujan. Berharap kan? Mengharapkan hujan. Betul. Dan disosokkan dengan wanita. Kalau wanita itu memang wanita yang sedang bertutup mata gini. Gini. Jadi kalau saya bukan membedakan laki-laki atau perempuan atau wanita tidak, karena saya melihat spirit itu dari sosok ibu sendiri gitu, bahwa kalau mengenal sosok ibu, rasanya setiap langkah itu ada doa gitu. Bahkan kita bangun tidur, beliau sudah ada. Kita sebelum tidur, kita tidur, beliau masih terjaga. Nah itu saya masih sampai sekarang itu terekam gitu. Dan dalam setiap, kan saya selalu nempel sama orang tua itu, terutama ibu ya. Selalu setiap ada apa itu, selalu berucap, selalu berdoa. Apapun itu. Melihat apapun selalu berdoa. Tapi orang tua atau ibu saya kan orang tradisional istilahnya kan, jadi bahasa doanya bahasa tradisional. Hal kayak itu terbawa saya sampai istilahnya mempengaruhi karya saya gitu. Cuman ketika dalam perjalanan panjangnya itu ada yang lebih menguatkan saya untuk selalu mencantumkan karya-karya lebih pada spirit perempuan, spiritnya ya, spirit perempuan itu luar biasa. Apapun profesinya perempuan, spirit yang saya ambil ya, makanya sosok-sosok perempuan selalu ada di situ, tapi tidak digambarkan realis gitu. Saya tidak menggambarkan realis, jadi itu masuk karya yang dekoratif, ada deformasi ya. Deformasi itu deformasi apa tuh? Merubah bentuk. Deformasi. Bisa menyederhanakan. Jadi andaikan orang itu realis itu kan dekoratif tuh, hanya datang. Terus tapi di situ ada hias. Jadi dalam satu karya itu macam-macam ya. Ada teknik yang saya ambil, teknik pointillis, titik. Dari titik besar sampai titik kecil. Dari dimensi yang dekat sampai dimensinya jauh itu pakai pointillis. Berarti dalam seni rupa itu untuk membuat sebuah karya, contoh karya lukis itu, setiap goresan itu memiliki teori, arti. Iya. Berat ya ternyata ya. Tidak semua. Nah, macam
macam saya ini kan ya kalau mau gambar ya gambar, nggak tahu maknanya ya gambar-gambar aja. Ternyata kalau kita membuat sebuah karya harus ada pemikiran terlebih dahulu. Iya, konsep itu harus gitu. Karena kalau saya sendiri kan pendidikannya seni, memang seni ya, saya ngambil seni lukis, jadi tidak boleh gitu, memang harus berkonsep gitu. Sampai warna pun kita harus sesuai, harus sesuaikan itu latar belakangnya kecoklat-coklatan banget, warna-warna apa ya, warna-warna yang bikin kita apa ya ini jenuh. Hanya dua warna itu, tapi di situ ada muncul mungkin bagian merah sedikit, kayak jamur itu kan saya merah, berarti kan harapan. Warna merah kan harapan, jadi warna itu bisa menjadi simbol. Apa sih? Merah kan semangat, harapan, meskipun kecil. Jadi kayak pakai caping kan? Kayak caping jadinya. Kayak caping. Tapi sebenarnya itu jamur. Jamurnya untuk caping. Nah itu agak, ketika kita lihat, nah macam ini, saya kan kawan-kawan juga ngeliat ini apa sih bang maknanya bang? Lukisan apa? Mana saya tahu, nanti tanya langsung sama yang pelukis saja. Ternyata memang jelas ya. Macam gitu. Jadi setiap pameran lukisan itu jika rekan-rekan ingin menyuguhkan sebuah pameran, hendaknya lah didampingi yang melihat pameran itu, karena jembatan ya istilahnya. Katalog yang di situ kan tidak dijelaskan sinopsisnya, di situ kan ceritanya seperti apa, sama judul, ukuran, pakai tinta apa, tinta kan namanya itu. Media. Tidak hanya tinta sebenarnya. Itu biasanya nama-nama alat lukis itu pasti kuas. Pasti alatnya pasti kuas. Alatnya banyak, ada kuas, ada palet segala macam itu kan. Kalau cat kan macam-macam juga. Cat itu global, ada cat minyak, cat akrilik, cat air. Pakai kanvas ya? Kanvas kan namanya itu. Kain, kanvas. Memang khusus ya, bukan kain yang saya pikir kain yang dijual di pasar tuh lain ya. Khusus untuk lukisan. Berbeda juga. Dan di sini pun juga terbatas, susah memang bahan-bahan. Cuman memang ada beberapa teman yang sudah membuka tempat, paling tidak mempermudah kami untuk berkarya. Ternyata emang susah ya lukis itu ya. Saya pikir cuma gambar seni rupa, saya pikir cuma ini rupanya di dalam seni rupa itu banyak sekali liku-likunya. Sebenarnya tidak susah. Tidak susah karena gini, saya yakin kita dari kecil itu pasti dikenalkan sama orang, pasti suruh gambar. Tidak mungkin suruh nulis kan? Gambar terserah mana gitu kan? Itu sudah istilahnya sebenarnya kita sudah mengenalkan sejak dini gitu. Yang penting dia sudah pegang sesuatu, sudah bisa. Dan kita kan ada tingkatannya. Kalau untuk anak-anak ya imajinasi anak-anak. Begitu nanti mungkin dia tingkat SD, masih imajinasi ya. Kalau saya amati memang kalau di usia mungkin dari kecil sampai mungkin TK gitu, dia masih imajinasi. Jadi kita mungkin apa gitu, itu tidak disalahkan. Dia mungkin memang punya dunia sendiri yang itu diungkapkan dengan gaya-gaya dia. Kalau di dalam pameran itu biasanya kan ada settingan dekor yang mendadak itu disesuaikan dengan tempat. Itu namanya apa Mbak Puji? Instalasi. Nah, instalasi itu masuk kontemporer. Itu masuk ke dalam kontemporer. Iya, karena itu juga bisa sebuah karya itu kan? Sebuah karya. Jadi itu bisa ketika ada tema atau kurasi tadi, mungkin salah satu seniman atau beberapa seniman bikin instalasi tentang karya itu. Biasanya kan merespon, misalkan bangunannya misal ada yang bocor, decknya itu kan dikit kan, atau ada dindingnya yang agak direspon, ditambah apa-apa, jadi sebuah karya. Jadi barang itu tuh yang biasanya seniman-seniman yang nakal dalam arti kreativitas ya. Itu ada dua tuh. Kreativitas karena kritik. Satu kreativitas karena memang dia pengen ide konsepnya seperti itu. Iya, menarik sebenarnya. Cuman di sini belum banyak respon ya gitu. Kalau kita melihat basic mungkin di luar Kalbar gitu. Saya sendiri juga selalu setiap ada pameran tuh dibikin penasaran gitu. Apa namanya itu? Instalasi. Jadi gedung kami itu waktu itu juga kan ada 7 meter ya, tingginya 7 meter. Jadi ada seniman itu yang menumpuk, ada mobil. Ditumpukin lukisan-lukisan dia sampai 7 meter, sampai sekitar 5 atau 6 meter gitu. Memang seniman gila. Jadi bukan gila kreativitas dalam arti dia tetap konsepnya kuat gitu. Dan waktu itu karena seniman Jakarta, perjalanannya tidak gampang membawa mobil karena mobilnya kan mobil udah kadaluarsa istilahnya, dan itu karya seni.
Nah, namanya juga prosedur kan, kena tilang atau bagaimana lah isinya. Dan polisi waktu itu tidak boleh ditahan. Ini karya seni bukan kendaraan gitu. Itu karya gitu. Itu karya. Itu agak susah waktu itu. Jadi sampai ke Jogja itu perjalanannya tidak gampang. Gitu. Karena sampai segitunya. Mobil dijadikan karya seni. Menjadi sebuah, ya idenya kan menarik. Iya. Cuman ketika aturan masyarakat itu tidak bisa makanya itu ketika mengarah karya seni kontemporer itu banyak dilema yang dihadapi. Cuman dia harus menyelesaikan itu. Ketika dia berhasil menyelesaikan berarti dianggap seniman itu berhasil. Mbak Puji, saya ini kan kurang pandai yang namanya mencampur warna. Nah, itu macam mana caranya Mbak Puji ya biar enak gitu ya? Pakai rasa. Coba aja iya, gitu saya tidak bisa coba. Jadi saya pernah waktu kuliah awal itu mencampur warna itu gagal sampai 10 kali. Jatuh di warna ungu menjadi coklat. Tidak berhasil. Jadi ada namanya basic untuk belajar warna itu namanya mencampur warna kan ada 3 warna. Sebenarnya warna itu basicnya kan hanya 3. Kan? Warna primer. Itu yang mungkin sering di sekolah-sekolah dari sekolah SD, SMP, SMA bahkan kuliah diajarkan gitu. Nah, di kuliah itu ada namanya pelajaran nirmana. Nirmana itu kan sebenarnya artinya tanpa bentuk. Jadi yang harus kita kenalkan adalah warna. Merah, kuning, biru. Dari situ itu bisa berkembang warna apapun. Jadi kalau memang kita tidak bisa istilahnya bagaimana kita mencampur warna hijau gitu, berarti kan biru sama kuning. Belum tentu biru satu titik andai kan satu coletan biru sama satu coletan kuning belum tentu jadi hijau. Gitu. Jadi makanya kita harus mencari di situ. Jadi hijau yang benar bagaimana? Ada takarannya berarti ya. Tidak selamanya hijau ketemu kuning itu jadi. Makanya dibutuhkan eksperimen. Jadi kita harus praktek, tidak bisa kalau seni rupa memang harus banyak praktek. Sebelum dia mengenal lukisan, dia harus mengenal warna dulu. Kalau memang ada banyak macam warna nih ketika kita pilih. Kalau sekarang gampang kan, standarnya 12 warna. Cuman kalau tidak dicampur itu rasanya agak berbeda ya, terlalu beda. Orang bilang apa ya kalau ada menyebut warna tube. Warna tube itu berarti kita ngambil dari tube itu langsung kita ada kan warna hijau. Kita tidak mencampur tapi ambil warna hijau. Ada juga yang istilahnya orang kalau dalam kuliah itu warna mentah, tidak ada rasanya. Mereka jadi tahu kurang menarik. Jadi seorang seni rupa pelakunya itu dia tahu dicampur atau enggak tahu beda. Karena kita andaikan hijau mencampur pasti tidak mungkin hijau bagus, pasti mungkin agak gelap sedikit atau agak terang sedikit, macam-macam gitu. Kalau warna hijau yang dari tubanya itu langsung dapat kita. Jadi kita ngelihatnya kesannya hanya bagus tapi rasanya tidak menyentuh gitu. Seni rupa kontemporer itu kalau kita katakan salah satunya mungkin seni rupa 2 dimensi. Seperti yang dibikin Affandi. Itu macam mana bisa mahal? Dia masuk modern kalau Affandi. Jadi modern. Bukan kontemporer. Bukan, karena kan di masa-masanya kan Affandi itu kan karya-karya, cuman dia punya aliran itu yang menguatkan dia. Aliran Affandi kan belum ada. Yang meniru paling putrinya, Ibu Kartika yang sampai sekarang masih sehat. Gitu. Yang lain tidak ada. Jadi saya mengarah ke kontemporer karena karya-karya Affandi sampai sekarang masih menjadi tren, tidak ada yang berani dia. Gitu. Sampai sekarang karya Affandi kan dikejar. Ketika dia sakit saja dengan goresan tanah, saya pernah lihat di TV itu, set. Iya. Dah. Hanya set, pakai tangan dia set. Ramai yang mau belinya. Itu kalau itu gimana? Apa? Kenapa orang mau dia spontan. Yang diambilnya kalau karya Affandi kan tidak hanya kenapa Affandi menjadi besar, itu kan tetap perjalanannya. Kalau seniman menjadi besar kan perjalanannya. Kehidupannya. Karena sudah punya nama. Kehidupannya juga prosesnya gitu. Untuk proses kayak seorang Affandi itu kalau kita melihat di media mencari berita kan banyak sekali. Wajar lah Affandi sampai sekarang masih dikejar gitu. Bahkan
Sampai sekarang kan di Indonesia enggak ada karya Avandi Asri. Avandi Asri karyanya di luar negeri semua. Bahkan orang kolektor Indonesia kalau mencari harus ke luar negeri. Karya Avandi banyak yang dipalsukan. Koleksi oleh orang luar. Dimuseumkan banyak gitu. Jadi rata-rata ya. Rata-rata yang asli tidak ada lagi di Indonesia. Ada enggak pelaku sekarang yang alirannya mendekati beliau yang agak ekstrim gitu? Hanya putrinya. Hanya putrinya. Itu pun kalau sekarang ya dua orang itu tidak ada yang istilahnya mengikuti. Sampai sekarang satu tidak ada yang mengikuti. Kedua akan mengikuti hanya untuk memproduksi lebih. Jadi mohon maaf banyak karya-karya yang repro gitu kan. Jadi ini karya Avandi gitu. Padahal sebenarnya karya orang yang ikut gitu. Belum ada. Hanya Ibu Kartika. Terus yang kontemporer tadi itu yang Mbak Puji bilang itu kan seperti film-film segala macam itu bisa kayak media-media itu termasuk ke kontemporer. Bisa dimasukkan ke situ. Kayak tadi kan ada poin happening art. Kalau di sini kan belum ada performance art. Di sini kan juga. Di sini belum pernah. Belum pernah. Makanya itu di sini performance arahnya ke pertunjukan kan? Iya. Sebenarnya itu masuk seni rupa. Jadi intinya pelaku seni rupa, performance art, happening art, masuk ke pelakunya. Contohnya seperti apa tuh Mbak Puji? Happening art di dalam seni rupa Mbak Puji? Kalau dijelaskan kan, karena belum pernah ada. Jadi mohon maaf mungkin ada kalau di Jogja itu ada kawan kami yang memang ada namanya Iwan Wiono yang memang dia mengangkat tentang lingkungan rata-rata yang jadi. Cuman itu pesannya dalam masyarakat kan dia selalu telanjang tuh. Badannya mungkin hijau berjalan. Itu namanya. Cuman dia kan badan dia menjadi media untuk pas jadi lukisan dia. Jadi untuk ke jadi terima seru masih panjang ya. Tapi asik. Kita udah selesai maghrib. Cek. Agak terpotong nih kita sama ke malam. Masuk ya. Masuk kita lanjut. Sekarang saya mau bertanya tentang seni rupa kontemporer. Saya selesai bab terakhir gitu nih. Kontemporer itu sendiri untuk di Indonesia ada tokohnya nggak sih? Terus sekarang kontemporer, seni rupa kontemporer sekarang banyak seniman-seniman. Banyak rata-rata seniman-seniman itu ngangkatnya kontemporer kalau setiap event itu. Jadi memang mereka ngangkatnya ke situ. Yang sekarang lagi trennya sekarang malah kontemporer. Jadi ketika ada event pasti mereka konsepnya terbaru. Jadi untuk tokoh itu sendiri banyak ya. Banyak. Terus untuk pencirian di dalam sebuah kita bahasanya karya ini aja lah, karya seni rupa kontemporer yang sifatnya lukis yang tergolong ke dalam seni kontemporer itu yang seperti apalah? Rata-rata itu lebih mengarah ke 3 dimensi kalau kontemporer itu. Iya. Kalau lukisan masih sih kayak Nasiron tuh sampai sekarang masih orang mendekatkan kan tentang wayang. Tapi yang diangkat kan tema-tema kekinian. Nasiron jadi mungkin dagelannya muncul gitu. Berarti ya. Tema-tema kekinian itu digolongkan kepada bisa diaplikasikan kepada lukisan. Tapi rata-rata yang diambil seniman sekarang itu lebih ke 3 dimensi atau merespon ruang. Atau memang dia punya ide yang dari ruang itu punya ide apa dia gambarkan ke situ. Apa beda abstrak sama kontemporer? Apanya? Itu kalau abstrak itu kan aliran di seni rupa modern. Jadi ada abstrak, ada naturalis, ada surrealis, itu masuk ke seni rupa modern. Modern itu ya. Kalau kontemporer berarti yang sekarang. Sekarang ya. Yang sekarang diangkat oleh para seniman gitu. Setiap konten mungkin kalau kita sering dengarkan ada Binel, Binel Jakarta, Binel Jogja. Itu kontemporer semua. Kalau abstrak itu kan aliran. Itu susah dipahami ya. Hampir mendekati kontemporer gitu kali ya, enggak? Tidak juga. Jadi kalau konteksnya lain. Kalau dia abstrak berarti dia salah satu aliran karya seni rupa, khususnya lukis gitu ya. Orang lihatnya abstrak itu apa sih? Tidak bisa dibaca gitu. Jadi kalau kita melihat simpelnya itu lebih bermain warna.
Warna bukan bentuk. Jadi bermain warna. Kalau kita bisa menangkap apa bentuknya kan tak jelas. Cuman warna itu ada. Ada judulnya di situ. Pasti ya? Ada judulnya, ada konsepnya. Dan kemudian itu yang difahami oleh pelukis itu sendiri ya, yang membuat karya itu sendiri. Iya. Harus didampingi betul-betul berarti. Iya. Balik lagi ke situ. Apresiasi ya, harus didampingi. Memang harus itu. Kalau tidak, kalau kita menikmati karya abstrak mungkin hanya bagus tidak. Gitu. Bagus tidaknya. Mungkin bagus kalau tidak. Pengunjung paling begitu. Lain kalau istilahnya realis gitu. Oh ini dia bisa secara langsung dia bisa melihat gambar apa itu. Kalau abstrak kan mungkin hanya bisa dinikmati. Masing-masing pengunjung pasti persepsinya beda gitu. Jadi mungkin bisa melihat warnanya bagus. Wah tekniknya bagus gitu. Karena di teknik abstrak sendiri kan mungkin bisa dia tekniknya menumpuk warna gitu. Biasanya kan di situ kalau abstrak rata-rata kan spontan, berkaryanya spontan. Terus permainan warna gitu, komposisi lebih ke situ. Tapi tetap ada yang namanya masuk kepada ada kayak senternya apa yang mencuri perhatian dalam karya abstrak itu gitu. Jadi cara melihatnya paling kayak gitu. Jadi semua bisa menikmati sebenarnya, cuman kadang orang menganggapnya kalau abstrak itu saya tidak mengerti. Susah dinikmati. Kecuali kan memang ada itu. Jadi tadi, beda tadi ya, beda antara abstrak dengan kontemporer. Beda lain. Kalau kontemporer kan memang seni rupa ini, kalau abstrak itu salah satu aliran dalam seni rupa modern. Gitu. Jadi jangan salah kaprah dengan arti abstrak dan kontemporer. Jauh. Dan kontemporer itu memang suatu pemikiran dan itu fase-fasenya biasanya sudah melewati dari tahap awal ya. Iya pasti. Tahap dasarnya, kemudian kemoderannya, kemudian dia pencarian. Kalau kontemporer biasanya lebih kepada konsepnya harus kuat. Konsep penciptaan. Konsep itu harus kuat dalam arti biasanya itu tadi memang harus ada jembatan. Ketika kita melihat karya itu kadang di mata masyarakat apa ini aneh. Tetapi kalau sesama apresiasi sesama seniman atau sesama terutama kayak tadi ada kurator itu paham. Cuman kalau untuk apresiasi masyarakat luas mungkin masih belum dipahami. Cuman kecuali di galeri ya. Orang datang ke galeri pasti orang-orang yang tidak mungkin nol. Biasanya gini, aku mau ke galeri, tidak mungkin orang awam gitu. Pasti orang yang saya suka lukisan, saya ingin ke galeri gitu. Jadi arahnya memang sudah punya basic pengetahuan tentang seni gitu. Untuk di sini Kalimantan Barat ada enggak galeri khusus lukis? Kita kan tidak punya galeri. Harapannya ya mungkin kalau galeri seni rupa untuk di Kalimantan Barat ya istilahnya hanya milik Porsen, paling belum diaplikasikan untuk sebuah galeri seni rupa murni, belum ada. Bentuk studio biasa gitu kali ya. Belum ada, paling teman-teman aja studio seniman itu. Dan itu pun kan hanya istilahnya seidealnya mungkin tetap kurang. Jadi kalau seandainya kawan-kawan ini ada, aku pengen ke nengok lukisan tapi tidak ada pameran, itu bagusnya kemana untuk sekarang adik-adik ini? Bikin sebuah komunitas sendiri. Jadi istilahnya mungkin dia di rumahnya dia menggalakkan mungkin yuk melukis bareng atau bagaimana, atau dia berkarya aja mungkin mengajak kawan-kawannya atau dipasang aja karya-karya itu di rumah. Jadi akhirnya lama-lama mungkin tempat itu menjadi sebuah galeri individu akhirnya gitu. Bisa di untuk dijadikan karena pameran. Orang mau lihat silakan gitu. Karena untuk galeri seni rupa di Kalimantan Barat kan memang belum ada. Biasanya kan kamu kan punya karya itu disimpan jegrek, diletakkan jegrek. Dipajang karena keterbatasan ruang ya. Kalau kayak sendiri kan kalau mau dipasang di rumah tidak cukup juga. Jadi banyak ditumpuk gitu. Ada satu kamar dah karya Mbak Puji ini. Alhamdulillah kita dapat satu. Terima kasih Mbak Puji. Itu bagus. Nah, kontemporer, modern dan tradisi kita sudah bahas. Nah, untuk pemula, macam ada yang hobi gambar, kita harus mengenal tahapan awal itu seperti apa untuk mengenal. Bagaimana caranya mengenal seni rupa untuk melukis lah bahasa. Untuk awal biasanya usia ya. Kalau untuk anak-anak kita tidak bisa maksa. Tapi mungkin sudah mulai SD jenjang menengah itu kalau belajar istilah kalau dia sudah bisa melihat objek, kita mengarahkannya ya kita tidak boleh mengarang lagi. Jadi kita mengenalkan di sekitar kita banyak benda sebenarnya yang mungkin orang menganggap itu sesuatu yang mungkin tidak menarik untuk objek.
Tapi itu yang seharusnya dikerjakan. Biasanya gini, ada gelas nih. Bisa enggak kita gambar gelas? Nah, dari gelas itulah kita gambar. Jadi tahapannya itu berbeda. Ketika SMP juga sudah mulai berbeda. SMP, SMA atas. Gitu. Jadi dilatih. Jadi intinya kita menggambar sesuatu harus berdasarkan preferensi. Itu tidak untuk anak SMA aja. Kami kuliah pun tidak boleh. Sebenarnya mengarang itu tidak diizinkan. Jadi kita harus ada gambar model gitu ya. Gambar model ngarang nggak bisa. Sebaiknya menggambar model langsung. Berarti untuk tahapan belajar menggambar atau melukis itu harus ada model. Ada model dulu. Tidak bisa. Itu harus kuat. Tidak boleh imajinasi kita langsung. Tidak boleh gitu. Intinya itu kalau untuk melatih ya, untuk melatih awal. Betul itu. Karena di situ harus jadi sket. Dalam arti pertama mungkin sket dulu kan garis. Kalau belum bisa bentuk rata-rata kita mulai bentuk arsir, pewarnaan. Dan itu tidak bisa istilahnya. Aku sket sudah bisa. Akhirnya berarti tidak bisa. Jadi tiap hari harus dilatih. Berarti tidak gampang untuk menjadi seorang seniman. Bukan tidak gampang. Jadi kadang kan kalau kita gambar kan kita aja kalau berkarya itu ada masa belum tentu berkarya kita itu berhasil dalam satu kanvas itu ada banyak kegagalan. Kurang menarik, hapus lagi atau bagaimana. Jadi dalam sebuah karya kita gambar itu untuk pencapaian kita maksimal itu butuh waktu. Kadang kita sudah punya sketsa atau konsep yang sudah cocok gitu. Ketika kita sudah aplikasi ke kanvas, mungkin ukurannya agak bagaimana berubah lagi di situ. Muncul ide lagi. Kira-kira kurang apa ya? Bertambah lagi. Terus mungkin di situ pencarian. Nah, disitulah sebenarnya poin pentingnya gitu. Kalau menjadi sebuah karya bagus itu sudah biasa gitu. Jadi intinya yang terpenting prosesnya. Prosesnya itulah sebenarnya yang bikin kita maksimal di situ, karena di situ masih penggalian materi kan. Terus kita juga penguasaan berbagai macam media. Kalau medianya macam-macam kan, tidak hanya cat. Kalau kita berkarya, andai kan lukisan tidak ada yang cat, mungkin ada kolase. Nah itu kan masih untuk di sini kan jarang kolase kita dapati. Kolase itu menempel. Jadi ketika diterapkan di sini masih taunya ditempel aja cukup, tidak harus kolase itu kan pelajaran dasar. Kolase itu SMP ada, SMA ada. Ternyata dengan kolase itu bisa dijadikan sebuah karya yang bagus ya. Bisa. Bukan hanya untuk dasar ya. Barang itu malah kolase lebih bagus itu pun juga mungkin kalau kita mengenal anak-anak TK, SD gitu, kolase kan hanya menempel ini itu gitu. Nah, dalam perkembangannya berarti harus kombinasi. Gitu. Menempel sama menaruh warna gitu. Jadi harus sinkron gitu. Gitu. Kira-kira kolase itu tepat enggak? Jadi kalau kolase kan tidak hanya semua ditempelin, enggak juga. Susah itu. Kira-kira poin mana yang perlu dikasih kolase? Susah mikirkannya. Terus kolasenya apa? Materinya apa aja kan macam-macam. Dulu ada siapa ya? Ada Sasa Tanggono ya, yang artis itu kan. Kolasenya dia batu-batuan. Jadi penuh batu dalam lukisan, padahal temanya tentang bunga, gambarnya bunga. Cuman kolasenya batu-batu. Jadi berat lukisan itu. Kalau saya kolasenya kemarin memang tertarik sama. Saya kan suka tekstur tuh. Pak Buji ada bikin? Ada. Suka tekstur itu berarti kan tekstur itu kan ada namanya tekstur kan nilai laba sebuah permukaan. Jadi istilahnya tekstur itu kita lihat itu kasar atau halus gitu kan. Kalau saya karena suka dengan serat kayu, karya-karya saya kadang meskipun halus kelihatan dari apa? Dilihat kayak kayak ada garis-garis serat gitu. Padahal itu sebenarnya cat. Akhirnya itu menjadikan ciri kali. Terus perkembangannya ketika saya melihat kayu kapua, itu ketemu gitu. Itu saya bawa waktu kuliah itu dulu saya suka tekstur kayu memang. Nah di sini saya menemukan kayu kapua, akhirnya saya kombinasi. Makanya karya-karya terbaru saya kombinasi kayu kapua. Mengangkat ciri daerah gitu juga kan. Salah satu unsur. Dan itu diapresiasi juga, sempat dipamerkan di. Iya, cuman kemarin ketika kami pamerkan, karena mungkin hanya karya saya yang kolase ya. Mungkin ada beberapa juga. Cuman karena kolasenya itu kayu, unik. Bikin penasaran orang. Main tarik-tarik. Aduh, itu. Jadi kalau sebuah karya itu jangan disentuh. Tidak boleh. Cuman kan kadang-kadang kita geram. Ini itu dilarang ya. Tidak boleh. Baiklah Pak Puji.
Terima kasih banyak atas kehadiran Mas Sultan. Sama-sama. Dan waktu boleh kita sambung lagi ya. Alhamdulillah. Kita bisa bercerita banyak tentang seni rupa. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.